Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis startup. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema rencana bisnis. Apa yang dimaksud dengan perencanaan bisnis? Yaitu serangkaian proses ditetapkannya organisasi bisnis atau dalam hal ini adalah organisasi yang menghasilkan laba, kemudian ditentukan strategi dan persiapan langkah dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dirumuskan sistem perencanaan untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi keseluruhan pekerjaan perusahaan sampai tujuan organisasi berupa laba tercapai. Jadi ini definisi dari perencanaan bisnis. Kalau kita mau sedikit flashback ya, di semester awal kemarin teman-teman sudah belajar mata kuliah pengantar manajemen, dan di situ teman-teman ingat bahwa salah satu fungsi dari manajemen adalah fungsi perencanaan. Nah, ini kurang lebih tidak jauh berbeda. Arahnya adalah seperti kemarin di manajemen, bagaimana fungsi pengarahan itu, fungsi perencanaan di awal ya, yaitu merencanakan suatu rencana kerja dalam organisasi atau bisnis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, tujuannya secara umum adalah mendapatkan keuntungan. Ya, jadi perencanaan bisnisnya adalah serangkaian proses ya, karena sudah dalam satu organisasi pasti ada proses-prosesnya terstruktur ya, serangkaian proses yang ditetapkan dalam organisasi laba ya, ditentukan strateginya, langkah-langkahnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan dalam sistem perencanaan, lalu diintegrasi dan dikoordinasi ke seluruh pekerjaan perusahaan sampai tujuan organisasi berupa laba itu bisa tercapai. Nah, konsep pendukung dalam perencanaan bisnis ada 4 hal yang mendukung dalam perencanaan bisnis. Yang pertama adalah perencanaan, kedua adalah peluang usaha, yang ketiga adalah keunggulan bersaing atau competitive advantage, dan keempat adalah operasionalisasi rencana usaha. Perencanaan atau planning, seperti sempat saya singgung di depan, bahwa business plan merupakan bagian integral dari perencanaan usaha secara umum. Jadi ini perencanaan masih umum sekali, artinya semua organisasi di awal pasti menyusun namanya planning atau perencanaan program kerjanya atau perencanaan perusahaan organisasi setahun yang akan datang. Ya. Jadi business planning merupakan bagian integral dari perencanaan usaha secara umum. Perencanaan adalah penetapan di awal hasil-hasil akhir yang ingin dicapai perusahaan serta bagaimana cara untuk mencapai hasil tersebut. Berikut perangkat yang dibutuhkan untuk menjamin ketercapaian tujuan perusahaan. Perencanaan mencakup visi, misi, tujuan usaha yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan usaha yang ditetapkan perusahaan, program, prosedur, dan budget. Ya, kalau ini kita ingat, kita pernah belajar hierarki perencanaan ya. Ada visi, misi, tujuan yang ingin dicapai, strategi, lalu tujuan perusahaan, kebijakan, program, prosedur, dan sampai masalah anggaran atau budget. Sebagai contoh dari konsep perencanaannya adalah lahirnya mie sedap itu dari kelompok usaha Wings mengembangkan usaha instan noodle dengan merek mie sedap. Di tengah hegemoninya mie instan yang sudah kita kenal, misalkan Indomie, ya, lahirlah mie sedap. Artinya apa? Dari proses perencanaan itu memang Wings waktu itu melihat masih ada peluang nih untuk mengedarkan produk mie instan juga dengan merek lain. Ya, dibuatlah namanya mie sedap. Dengan tentunya pasti selera rasa yang punya ciri khas tersendiri juga pasti ya dibanding dengan Indomie, gitu ya. Lalu PT Unilever menambah lini produk es krim dengan menambah lini produk es krim mereka dengan apa? Yaitu Walls. Itu contoh-contoh perencanaan yang dibuat dari perusahaan sehingga mereka melihat peluang di pasar masih ada, sehingga Unilever dia bisa membuat es krim Walls gitu ya. Terus
mie instan tidak hanya terpaku atau didominasi oleh Indomie saja, tapi ada mie sedap, terus ada sarimi mungkin ya, ada lagi yang gampang misalnya kayak mie gelas atau pop mie. Nah itu contoh-contoh bagaimana perusahaan melihat melalui perencanaannya mereka melihat adanya peluang bisnis di pasaran untuk memasarkan produk mereka. Selanjutnya peluang usaha atau business opportunity. Peluang usaha adalah kesempatan untuk memperoleh laba melalui pemenuhan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi ataupun yang berasal dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang belum optimal. Peluang usaha dapat diperoleh melalui proses environmental scanning yang akan ditindaklanjuti dengan analisis situasional. Analisis situasional merupakan pengamatan secara sistematis terhadap berbagai peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan. Melalui environmental scanning, perusahaan akan memperoleh sekumpulan informasi menyangkut lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang selanjutnya akan diidentifikasi sebagai apakah ini sebagai peluang, ancaman, kekuatan, atau kelemahan dalam kegiatan analisis sosial. Environmental scanning dapat pula dilakukan dengan menggunakan analisis pemetaan produk. Melalui pemetaan produk inilah PT Kau pada tahun 1980-an sampai pada satu kesimpulan bahwa di Indonesia terdapat peluang untuk menawarkan sabun berbentuk gel atau sabun cair. Yang pada saat itu kita masih identik sabunnya pakai sabun batangan ya, sabun mandi, sabun cuci tangan kita pakai sabun batangan. Sehingga Kau menunjukkan waktu itu namanya Biore, sabun cairnya ya. Sekarang sudah banyak ya beredar berbagai merek sabun-sabun cair. Ya. Nah ini berangkat dari peluang bisnis bahwa setiap peluang itu pasti atau setiap celah itu pasti akan ada peluang yang bisa dimanfaatkan ya. Tinggal nanti apakah itu bisa kita identifikasi melalui analisa SWOT, apakah itu bisa jadi peluang, ancaman, kekuatan atau kelemahan. Tinggal kita lihat dan dari hasil analisa itu pasti kita bisa kalau kita bisa berpikir kreatif, kita bisa melahirkan ide baru. Makanya kemarin saya coba minta sama teman-teman coba tuliskan secara spontan ide yang ada dalam pikiran teman-teman ya, baik yang secara internal ya yang memang teman-teman dari diri kalian atau yang eksternal teman-teman lihat di rumah teman-teman, di lingkungan teman-teman atau mungkin di perjalanan ya atau di tempat aktivitas teman-teman gitu ya. Nah, itu semua kan pasti akan ada peluang untuk menciptakan usaha. Baik memunculkan usaha yang baru yang memang belum pernah ada ya atau seperti ini mengembangkan melakukan variasi dari usaha yang sudah ada. Sabun batangan dikembangkan sekarang menjadi sabun cair, contohnya seperti itu ya. Berdasarkan pemetaan produk pula, PT Mayora memperkenalkan mie gelas dan mie jumbo sebagai tantangan terhadap Indofood sukses makmur ya. Tadi kan Indomie ternyata terus ada peluang muncul mie lain, mie sedap. Ada pop mie, saingan lagi muncul mie gelas dan mie jumbo ya, seperti itu. Peluang usaha memiliki daur hidup produk yang sangat pendek dan juga ada daur hidup yang panjang karena sejalan dengan kebutuhan manusia pada umumnya. Jadi peluang usaha ini juga kita perlu lihat bahwa daur siklus hidupnya itu ada dua ya, ada yang jangka pendek, ada yang sangat pendek, ada yang panjang. Sangat pendek ini biasanya yang gampang-gampang viral, otomatis karena sangat pendek berarti hanya sesaat aja. Contoh misalnya film, satu film yang meledak gitu ya, viral, terus mungkin akan ada efek-efek sampingannya nih, ya, yang mengikuti tema film tersebut. Tapi karena daur hidupnya pendek, ya efek sampingnya pun mungkin berkembangnya juga hanya sebentar gitu masanya gitu ya. Lain halnya yang sifatnya usahanya untuk kebutuhan manusia, kebutuhan hidup manusia, konsumsi terutama misalnya makanan ya atau kebutuhan ya kayak untuk kebutuhan pakaian, untuk mandi itu kan jangka panjang dan daur hidupnya pasti bisa jangka panjang. Orang akan selalu membeli, orang akan selalu butuh. Sabun, orang kan selalu butuh sabun. Sabunnya habis, ya akan beli lagi gitu ya. Dan itu akan terus berjalan. Sama kebutuhan untuk pakaian juga seperti itu gitu ya. Kemudian untuk mandi juga sama, makanan juga sama. Makanya itu daur hidupnya cukup panjang yang terkait sejalan dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah keunggulan bersaing. Nah, competitive advantage. Kita sadari sekarang di era kemajuan teknologi, semua udah semakin pesat, semakin cepat dan semakin terbuka semuanya. Jadi
kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dan memang punya hak itu untuk memilih mana yang terbaik menurut kita, mana yang menjadi selera kita gitu ya. Nah, disinilah dari sisi pebisnis timbulnya keunggulan bersaing ini. Produk mana yang dia cari masyarakat biasanya adalah yang memang dia punya ciri khas sendiri, punya keunikan sendiri gitu ya, dan secara harga bisa bersaing gitu ya. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing dari pesaingnya apabila perusahaan bisa memperoleh laba yang lebih besar dibanding pesaing. Keunggulan bersaing dapat pula dilihat dari berbagai indikator non finansial seperti besaran market share, market growth, inovasi yang lebih unggul, kualitas, human capital yang lebih unggul, dan lain-lain. Barney dan Hesterly menyebut adanya dua indikator keunggulan pesaing, yaitu indikator akuntansi dan indikator ekonomi. Indikator akuntansi mencakup berbagai indikator seperti kemampuan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harga pasar saham perusahaan, dan lain-lainnya. Sedangkan indikator ekonomi ini lebih kepada skala makro, mencakup berbagai indikator seperti biasanya biaya modal. Jadi ini ya, keunggulan bersaing. Salah satu kata kunci di sini adalah adanya inovasi yang unggul. Ya, ini harus selalu nih ditekankan. Ya, di era teknologi sekarang, kalau perusahaan tidak mampu mengikuti perubahan atau malah tidak mau melakukan perubahan, sudah merasa di zona nyaman, ya pasti perusahaan itu akan tertinggal, tidak mampu dalam ikut persaingan di pasar, tidak bisa mendapatkan competitive advantage ini. Lalu operasionalisasi rencana usaha. Operasionalisasi rencana usaha adalah penjabaran langkah-langkah yang akan ditempuh para wirausaha untuk mengimplementasi peluang usaha yang telah dirumuskan menjadi suatu usaha yang nyata dan bisa menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh bahwa bisnis plan harus menjabarkan secara spesifik target pasar yang akan dituju, di mana lokasi usaha akan dijalankan, bagaimana proses produksi dilakukan, sumber daya manusia dengan kualifikasi kalian apa yang diperlukan, berapa besar modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, serta dari mana perusahaan akan membiayai usaha yang akan dijalankan. Nah, operasionalisasi rencana usaha ini memang membutuhkan laporan yang detail, ya, sehingga memang perlu dibikin di rencana usaha itu memang catatan-catatan detail terkait ini semua kebutuhan kita. Sehingga ketika ini sudah detail, harapannya adalah keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Target yang kita ambil tepat, karena kita sudah mempunyai data yang akurat, faktanya kuat, informasinya kuat di lapangan, kita punya data, punya fakta, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Kalau kita tergesa-gesa atau mengambil datanya tidak komprehensif, tidak lengkap, ya bisa saja akhirnya keputusan yang diambil salah, ketika jalan juga akhirnya tidak sesuai dengan target pencapaiannya. Seperti itu. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya dan bisa kita manfaatkan untuk kita pribadi maupun di lingkungan sekitar kita. Dan mari kita selalu saling mendoakan agar kita diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila hidayah wa taufik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.